Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi tentang sistem gerak pada manusia, yaitu tentang sendi dan otot. Sendi atau artikulasi. Pada kerangka tubuh manusia terdapat kurang lebih 200 tulang yang saling berhubungan. Hubungan antar tulang disebut sendi atau artikulasi. Pada sistem gerak manusia, persendian mempunyai peranan penting dalam proses terjadinya gerak. Komponen pembentuk atau komponen penunjang sendi antara lain ada yang namanya ligamen. Ini ya, ligamen. Yaitu jaringan berbentuk pita yang tersusun atas serabut liat yang mengikat antar tulang pada sendi dan menjaga agar tidak terjadi perubahan lokasi pada saat sendi dan tulang bergerak. Ada kapsula sendi, yaitu lapisan berserabut yang melapisi sendi. Bagian dalam kapsula sendi ini berongga. Fungsi kapsula sendi untuk menghubungkan dua tulang pada sendi. Yang ketiga, ada tulang rawan atau hialin atau kartilago hialin, yaitu jaringan tulang rawan yang menutupi kedua ujung tulang. Fungsinya untuk menjaga dari benturan. Yang keempat, ada cairan sinovial, yaitu cairan pelumas pada kapsula sendi. Nah, berdasarkan kemampuan geraknya, sendi dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, sendi mati atau sinartrosis. Yang kedua, sendi kaku atau amfiartrosis. Yang ketiga, sendi gerak atau diartrosis. Yang pertama ada sendi mati. Adalah sendi yang tidak dapat digerakkan. Contohnya, hubungan antar tulang tengkorak, hubungan antar tulang gelang panggul, itu disebut sendi mati. Yang kedua ada sendi kaku, merupakan sendi yang dapat digerakkan secara terbatas. Contohnya hubungan antar tulang belakang, hubungan antara tulang pergelangan tangan dan kaki. Yang ketiga ada sendi gerak. Sendi gerak merupakan sendi yang pergerakannya bebas. Sendi gerak ini dibedakan menjadi 4 macam, ada sendi engsel, sendi pelana, sendi peluru, dan sendi putar. Yang pertama ada sendi engsel, dapat digerakkan satu arah. Contohnya sendi pada siku dan lutut, termasuk sendi engsel. Coba anak-anak di rumah amati pintu dan jendela yang ada di rumah itu, di pintu dan jendela itu pasti ada engselnya. Nah, itu membuka pintu maupun jendela juga satu arah ya, makanya disebut engsel. Yang kedua sendi pelana, digerakkan ke dua arah. Contohnya antara tulang telapak tangan dan ruas jari tangan. Selain itu contohnya adalah antara tulang telapak kaki dengan ruas jari kaki ya, digerakkannya dua arah. Yang ketiga sendi peluru, dapat digerakkan ke segala arah. Contohnya antara tulang lengan atas dan gelang bahu, berarti bagian atas. Sedangkan yang bagian bawah antara tulang paha dengan tulang panggul itu juga terdapat sendi peluru. Ini digerakkannya ke segala arah. Yang keempat sendi putar, sendi yang dapat bergerak memutar. Contohnya antara tulang atlas itu yaitu ruas pertama pada tulang leher disebut tulang atlas, dengan tulang pemutar, menyebabkan kepala dapat memutar. Kemudian ada lagi yaitu antara tulang hasta dengan tulang pengumbil. Di sini ada sendi putarnya ya, dia bergeraknya memutar. Kita masuk ke otot. Berdasarkan bentuk dan cara kerjanya, otot dibedakan menjadi tiga. Otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Apa beda ketiga otot tersebut? Nah,
Beda dari ketiga otot itu dilihat dari bentuk, jumlah dan letak inti selnya, cara bekerjanya, dan letaknya adalah sebagai berikut. Sel otot polos atau sel otot ya, bentuknya gelendong, jumlah intinya hanya satu di tengah. Ini ya, jumlah intinya satu di tengah, ini kecil berwarna hitam, ini inti selnya. Kemudian bekerjanya secara tak sadar, artinya dia tidak dikendalikan oleh otak. Kemudian dia terletak di bagian organ dalam, misalnya pada sistem organ pencernaan, itu sel otot polos. Kemudian yang kedua ada otot lurik. Bentuknya silindris, ada bagian gelap terang. Nah ini garis-garis nih ya, yang bergaris itu dianggap gelap, yang tidak bergaris dianggapnya terang. Jadi seolah-olah seperti gelap terang. Ini ciri dari otot lurik. Kemudian jumlah intinya banyak di tepi. Ini ya, di tepi inti sel, 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 inti sel. Ya, jumlahnya banyak di tepi. Bergeraknya secara sadar atau diperintah oleh otak. Letaknya dia melekat pada rangka atau tulang. Yang ketiga otot jantung. Bentuknya silindris bercabang, jumlahnya inti selnya maksudnya satu atau banyak di tengah. Ini ya, inti sel. Jadi dalam satu sel otot ini jumlah inti selnya banyak di tengah atau hanya ada yang satu, ada yang lebih dari satu ya, tetapi letaknya di tengah. Bekerjanya secara tak sadar, artinya tidak diperintah oleh otak. Letaknya jelas dia melekat pada jantung karena namanya saja otot jantung. Nah ini adalah beda ketiga dari otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Kemudian berdasarkan macam gerakan yang ditimbulkan, otot dibedakan menjadi beberapa macam, antara lain yang pertama ada otot fleksor, yaitu otot yang menyebabkan gerak fleksi atau menekuk bagian tubuh. Misalnya saat kita menekuk siku atau lutut. Nah ini namanya otot fleksor. Nanti geraknya dinamakan gerak fleksi, menekuk ya. Kemudian ada otot ekstensor, kebalikan dari fleksor, yaitu otot yang menyebabkan gerak ekstensi, yaitu meluruskan bagian tubuh. Misalnya meluruskan siku dan lutut setelah menekuk. Ini gerakannya ekstensi, ototnya ekstensor. Jadi antara otot fleksor dengan ekstensor ini bekerjanya berlawanan. Yang ketiga ada otot adduktor, yaitu otot yang menyebabkan gerak adduksi. Gerak anggota tubuh mendekati suhu tubuh. Di sini ya, adduksi, untuk memudahkan mengingat saja ini double D ya, kita ibaratkan double D ini singkatannya adalah dekat, DD dekat ya. Jadi ketika mengalami gerak yang namanya adduksi, nah itu seperti orang bersikap siap saat PBB ya, nah, atau saat upacara. Kedua tangannya ini dekat dengan paha, namanya adduksi. Lawannya otot adduktor yaitu otot abduktor, yaitu otot yang menyebabkan gerak abduksi, yaitu gerak anggota tubuh menjauhi suhu tubuh, yaitu merentangkan tangan, yaitu abduksi. Jadi adduksi itu lawannya dari abduksi. Kemudian ada otot rotator, yaitu otot yang menyebabkan gerak rotasi atau memutar. Misalkan gerakan kepala ke kanan dan ke kiri, itu namanya otot rotator. Yang keenam ada otot supinator, yaitu otot yang menyebabkan gerak supinasi, gerak telapak tangan membuka ya, geraknya supinasi, nama ototnya supinator. Lawannya apa? Otot pronator, yaitu otot yang menyebabkan gerak pronasi, telapak tangan menelungkup ya. Jadi kalau membuka itu namanya supinasi geraknya, kalau menelungkup namanya pronasi. Kedelapan ada otot depresor, yaitu otot yang menyebabkan gerak depresi. Contohnya gerak turunnya rahang bawah pada saat mengunyah makanan, atau gerakan kepala kita saat melihat ke bawah atau dingkluk ya, diluk. Nah ini contoh gerakan depresi. Kemudian lawannya apa? Ada yang namanya otot elevator,
yaitu otot yang menyebabkan gerak elevasi. Contohnya gerakan naik rahang bawah pada saat mengunyah makanan. Contoh yang lain yaitu ketika kepala kita melihat ke atas atau dangak. Nah, itu contoh dari gerak elevasi. Nah, sekarang masuk ke bagian-bagian otot. Bagian ujung otot lurik yang melekat pada rangka itu disebut tendon. Tendon yang melekat pada tulang yang bergerak itu disebut insersi. Sedangkan tendon yang melekat pada tulang yang diam disebut origo. Otot yang ujungnya mempunyai dua tendon disebut bicep. Dua tendon, bi itu dua ya. Dua tendon berarti bicep. Contohnya otot lengan atas bagian lengan. Kemudian ada otot yang ujungnya mempunyai tiga tendon. Tiga itu tri, berarti otot tricep. Contohnya otot lengan atas bagian belakang. Nah, cara kerja otot. Otot itu bekerja secara kontraksi dan relaksasi. Ciri otot yang bekerja secara kontraksi yaitu membesar, kemudian memendek dan mengeras. Itu kontraksi. Sedangkan kalau otot bekerjanya secara relaksasi itu cirinya adalah mengecil, memanjang dan mengendur. Nah, dua otot atau lebih dapat bekerja secara berlawanan atau antagonis atau bekerja secara bersama-sama atau sinergis. Contoh otot yang bekerja secara antagonis yaitu otot bicep dan tricep. Ya, contohnya adalah saat melakukan gerak fleksi dan ekstensi. Saat melakukan gerak fleksi, otot bicep yang atas itu berkontraksi, sedangkan otot tricepnya dia relaksasi. Jadi lebih kenceng atau lebih keras yang atas, makanya bicepnya yang kontraksi. Sedangkan saat melakukan gerak ekstensi, kebalikannya, bicepnya yang relaksasi, tricepnya yang berkontraksi. Makanya gerakan ini disebut gerakan berlawanan atau antagonis. Sedangkan otot yang bekerja secara sinergis adalah otot pronator pada lengan bawah, terdiri atas pronator teres dan pronator quadratus yang bekerja sinergis atau bersama-sama ketika menelungkup dan menengadahkan telapak tangan. Contohnya misalnya ketika membuka kunci pintu rumah, ketika membuka kunci sepeda motor, itu merupakan contoh gerakan yang sinergis ya antara otot pronator teres dan pronator quadratus. Kemudian kita masuk gangguan dan kelainan pada tulang. Yang pertama, ada namanya patah tulang atau fraktura dan retak tulang atau fisura. Patah tulang sendiri dibedakan menjadi dua. Patah tulang terbuka artinya tulang yang patah keluar dari permukaan kulit. Nah, ini patah tulang terbuka, fraktura terbuka. Kemudian yang kedua ada fraktura tertutup, yaitu patah tulang yang di dalam kulit. Nah, dia tidak mencongol ke luar ya, fraktura terbuka dan tertutup. Yang kedua ada rakitis. Kaki berbentuk O atau X karena kekurangan vitamin D dan kalsium. Ini bentuk kaki normal seperti ini. Jika kekurangan vitamin D dan kalsium bisa berbentuk huruf O atau berbentuk huruf X. Nama penyakitnya adalah rakitis. Yang ketiga ada nekrose, yaitu rusaknya periosteum sehingga tulang tidak mendapat makanan, lalu tulang mengering dan mati. Yang keempat ada rematik, rasa sakit pada sendi, otot, dan jaringan penyambung jika mengalami peradangan dan pembengkakan. Yang kelima ada kelainan tulang karena kesalahan sikap duduk atau posisi duduk. Yang pertama ada lordosis, yaitu tulang belakang terlalu membengkok ke depan. Biasanya diberi singkatan LD, lordosis the gag. Nah, yang kedua ada kifosis, tulang belakang terlalu membengkok ke belakang ya, KB, kifosis bungkuk. Nah, yang ketiga ada skoliosis, tulang belakang terlalu membengkok ke samping kiri atau kanan. Nah, ini samping kiri atau kanan, SM, skoliosis miring. Nah,
Maka dari itu jika anak-anak duduk baik di sekolahan, di rumah atau dimanapun, usahakan bersikap yang tegap supaya tidak terkena penyakit lordosis, kifosis atau skoliosis. Yang keenam ada memar, yaitu robeknya selaput sendi. Jika robeknya selaput sendi diikuti dengan lepasnya ujung tulang dari sendi, maka disebut dengan urai sendi. Yang ketujuh ada layuh semu, yaitu tulang tak bertenaga karena infeksi kuman sifilis pada anak sejak dalam kandungan. Kedelapan ada artritis, yaitu gangguan pada sendi karena kuman gonorrhoe dan sifilis. Artritis dibedakan menjadi dua, ada artritis eksudatif, yaitu rongga sendi berisi nanah sehingga terasa sakit jika digerakkan. Yang kedua ada artritis sika, berkurangnya minyak sendi sehingga sendi nyeri bila digerakkan. Nah, ini contoh gambar penderita penyakit artritis. Yang kesembilan ada penyakit osteoporosis, disebabkan kekurangan kalsium. Terjadi pada orang dewasa dan orang tua. Pada orang tua biasanya menghasilkan lebih sedikit hormon sehingga osteoblast sebagai pembentuk tulang kurang aktif dan massa tulang pun jadi berkurang. Tulang yang kekurangan mineral akan rapuh dan mudah patah. Ini perbandingan antara matriks tulang normal dengan tulang orang yang menderita osteoporosis, ya. Tadi gangguan dan kelainan pada tulang, sekarang gangguan dan kelainan pada otot. Yang pertama kram, disebabkan oleh kejang otot. Terjadi karena cuaca dingin, aktivitas otot terlalu berat, ketidakseimbangan air dan ion dalam tubuh. Contohnya ketika kalian berolahraga, misalnya berenang, tanpa pemanasan terlebih dahulu langsung berenang, biasanya kalian juga mengalami kram atau kejang otot. Atau misalnya berolahraga secara berlebihan, itu juga bisa memacu kram. Yang kedua, nyeri otot. Umumnya diderita orang berusia lanjut, disebabkan pembengkakan jaringan penghubung otot. Yang ketiga ada polio, disebabkan infeksi virus pada saraf yang mengendalikan gerakan otot rangka sehingga dapat menyebabkan kelumpuhan. Yang keempat sawan, kontraksi beberapa kelompok otot yang tidak terkendali akibat gangguan pada otak. Yang kelima keseleo, otot tendon dapat putus akibat tarikan yang tiba-tiba dan kuat. Nah, upaya menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia supaya kita terhindar dari penyakit-penyakit yang tadi. Di antaranya yang pertama, melakukan olahraga secara teratur tetapi jangan berlebihan. Misalnya rutin tiap hari 15 atau sampai 30 menit tetapi dilakukan secara teratur setiap hari, ya. Jangan kok satu hari langsung olahraga selama 5 jam. Nah, itu malah tidak sehat. Yang kedua, menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah, ya, tadi seperti posisi duduk, ya. Diperhatikan jangan sampai posisi sikap duduk kita salah dan menyebabkan penyakit tadi, ya, lordosis, kifosis atau skoliosis. Yang ketiga, melakukan aktivitas secara benar dan hati-hati. Contoh misalnya kita menggendong tas saat ke sekolah yang isinya banyak buku, ya. Jadi kalau menggendong tas itu diusahakan jangan mepet atau sampai ke bawah di bokong, ya. Usahakan tegak di pundak, ya, supaya bebannya tidak bergeser ke bawah. Yang keempat, mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung vitamin D. Yang kelima, berjemur setiap pagi untuk mendapatkan vitamin D. Ini untuk kebaikan tulang kita sendiri, ya, vitamin D. Yang keenam, mengkonsumsi susu untuk menguatkan tulang. Dan yang terakhir, jangan mengangkat beban terlalu berlebihan, sesuaikan dengan kemampuan kita sendiri. Nah, untuk materi sendi dan otot saya cukupkan sekian. Apabila kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya, dan terima kasih.